Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bapak-bapak, para tuan guru yang tiang hormati, bil khusus anggota Dewan Mustasyar, Bapak Tuan Guru Haji Husnud Duat, mata'anallah bituli hayati. Bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh, para pembina masyarakat, para pengasuh majelis ta'lim yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jamaah sekalian, saudara-saudara tiang le Tanak Putih, dusun, Desa Kuripan, yang pada hari ini tiang dan pelungguh bermuajahah dan bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil Mustafa, dengan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian, kita mau bersilaturahim. Lihat sore niki adalah lanjutan lekan silaturahim tiang kelima ngone le Medang Sekotong Barat, terus sekarang di tempat pelungguh Tanak Putih. Tentu tidak ada niat tiang di dalam bersilaturahim kecuali untuk membuktikan apa yang kita ikrarkan sebagai bagian dari Nabi kita, dari umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita berikrar selaput ta saling sayang, selaput ta bersaudara dan bersemeton. Bukti dari ikrar itu adalah diantaranya dengan banyak-banyak bersilaturahim. Ya, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam bersilaturahim niki tentu luwih pengorbanan dari segi waktu, pengorbanan dari segi tenaga. Tiang ngone kado motor beketik lagu tiang kita lirurung luwih silampak naik, masya Allah, subhanallah. Kadang-kadang wah sepuh-sepuh, wah toak-toak lagu lampak naik, panas luar biasa. Itulah pengorbanan kita untuk mencari sesuatu yang bernilai, untuk mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Memang di dalam sebuah hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, bahwa syurganya Allah Subhanahu wa taala, syurganya Allah Subhanahu wa taala huffat bil makari,
Surganya Allah dikelilingi dengan hal-hal yang membutuhkan pengorbanan. Tidak ada seorang yang begitu saja sampai atau memperoleh nikmat masuk ke dalam surga tanpa ada pengorbanan. Cukuplah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menjadi contoh dalam pengorbanan untuk mencapai kejayaan dunia akhirat, untuk mencapai kemajuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau si paling bagus jadi contoh kita. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalik keadaan dunia lekan keadaan si penuh isi kejahiliahan nisbatan ilal jahli wal jahalah. Al jahlu maknanya kebodohan, kegelapan. Dunia pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh isi kejahiliahan. Diceritakan di dalam sebagian riwayat bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa dengan Arab lain zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selapu munasabahna, artinya selapu acara si tepina, acara merari, acara apa saja, ulek lekan berdagang lekan jauh ampun nemina acara lek bale, atau acara sindineman lalu berdagang, atau acara apabila terjadi perkawinan, tidak pernah sunyi. Semua acara orang jahiliyah itu dari hidangan yang disebut al-khamru, minuman keras. Sampai-sampai isi demenna dengan jahiliyah, saking isi ketungkulanna, apa ketungkulan bahasa Anda? Kedemenan santan demen, dekna bau pisah, sampai-sampai tidak ada lasah. Dekna lasah, apa lasah no tau dan tinduk non deh. Lasah lek setiap balik pada zaman jahiliyah kecuali lek bawa lasah sino ada tersimpan khamr, brem minuman keras. Setiap saat, setiap waktu nginam dengan jahiliyah, nginam, naleka sedikit nginam, oleh aning balik nginam berem, lalu berdagang nginam berem, berdait barang batur nginam berem, selapu pegawaian. Datang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjuang untuk merubah keadaan masyarakat si penuh isi segala macam kejahiliahan, dirubah menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untung sida ibu-ibu, untung sida nengka dah hidup zaman nengka, zaman wah datang agama Islam. Mun layak sida hidup, layak sida lahir ibu-ibu, sang dek de jari, dek de bau, apa rana? Dek de bau bela umur dah. Karena selapu dengan nina layak, kanak-kanak si nina-nina, terutama lek daerah-daerah si santer, fanatik terhadap ajaran jahiliyah, ada suatu amaliat atau ada suatu pekerjaan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai wa'dul banat. Jadi dengan laik munda berdua bejanina talatna anakna si nina sino. Kenapa tetalat dengan nina laik? Karena anggapnya dengan nina sino dia narak kekaduan. Tersuruh perang dia tahu. Dia bau taik jaran dengan nino perang. Tersuruh begawean si berat-berat menurut dengan jahiliyah lain dia tahu adekan tetalat. Fa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat.
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti banyak dengan nina kanak-kanak nina si laik tetalet isi dengan jahiliyah era le jelo kiamat yang ngendeng pertanggungjawaban lekan dengan tawakna. Amangku kanda talet aku laik. Ina kanda semati aku, akan menjadi pertanggungjawaban. Dulu zaman jahiliyah banyak wanita yang dibunuh. Di nara ajinda jadi dengan nina. Bahkan laik bapak-bapak dan ibu sekalian, praktek dengan jahiliyah sino zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya munara dengan nina, arak dengan berdua senina. Terus datang nganing dasana sino dengan si katakanlah jago perang, pepadu dengan wanen, pahlawan Arab. Dengan si Arana Harum sebagai seorang pahlawan, muna datang aning sopok tahu dengan si berdua senina sino apa ranah bangna senina lek dengan si datang sino dengan maksud senina betian metianang anak lekan pahlawan sino, tidak merupakan aib, justru kebanggaan. Na'udzubillah min. Nah, ita ja alhamdulillah nengka ita bapak-bapak dan ibu sekalian, wahlui laik zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selapuk mazahirul jahiliyah, cara-cara angkun-angkun dengan jahiliyah laik, wah selapuk berantas nasi Nabi walaupun dengan penuh pengorbanan. Dan bertahun-tahun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, tidak kenal putus asa, barulah kemudian Allah tampakkan kemenangan. Nah, itu yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, tiang dengar mau mendirikan madrasah diniyah. Tahu jauh, tahu dah tenin deh. Pira kakak tene bapak-bapak, mbe balik malik. Sekik dua telu be balik malik tuh jauh lagu itu semua bukan merupakan hambatan, bukan merupakan hambatan, tetapi justru semakin belik tantangan telik dalam gawe sepuk macam kebagusan, tetapi kita tetap terus teguh istiqamah, maka akan semakin tinggi kemuliaan yang kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat Islam, umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milih jadi umat si maju. Tetua atau enggak? Milih sini jadi umat si maju. Milih atau enggak? Atau akan ngombe-ngombe kejadian teh sok hidup di dunia, ngono? Atau ndek milih kalah lekan batur, ngono? Hah? Ndak temele kalah lekan batur, atau alur tah kalah wah. Alur ka do ngombe-ngombe pokoknya teh ngene-ngene wah ruan teh. Ngono? Tidak. Dek tekanggu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ma bi anfusihim, kata ulama, menunjuk terhadap apa si arak lek dalam ate manusia si pertama. Kata Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah jiwa mereka, merubah apa si arak menjadi sifat mereka, merubah perilaku mereka, ngerubah hati yang penuh dengan kebencian rubah menjadi hati yang penuh kasih sayang. Nah, bro temaju jari munita mele maju lagu mesiat doang pegawaian teh. Tiang dengar tini lu jago mesiat, takut yang be jago mesiat no? Tiang dengar tini batur luwe segirang besua. Luwek segirang saling begik. Betul? Betul ibu-ibu? Tene, ndek nalek tempos tene.
Dek narak lah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Sebab dena mungkin itu melenta maju dunia akhirat lagu aten masih saling benci, apalagi kebencian sino kemudian terpelihara jadi dendam terus cetampaang li dalam imanai jagur ngelanjak nusuk nyemati, tidak akan mungkin maju dunia akhirat dan tidak akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tinggalkan. Apapun pekerjaan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam yahjubu ma qablahu minal kufr. Bahwa Islam sini muntah tetu jari dengan Islam ampun temeriri angkun pegawaian ucapan tindakan itu semua akan menghapus kelengian tersilai-ilai, semuanya akan diampuni oleh Allah. Dah misalnya katakanlah itu raja begik, raja nyeher, raja maling, raja rampok, raja nginam berem, raja dengan peninaan misal, raja sileng-ileng-ilengi. Tetapi kalau kita berubah, atin terubah, kemudian ucapan tindakan kita juga kita rubah menuju kepada yang bagus, yang sholah, yang sesuai dengan ajaran agama, selapuk kelengian-kelengian sino akan dihapus oleh Allah. Bersih Malik, bersih. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu sekalian, si santer sayangna Allah li ita, si santer sayangna Allah li ita, yang ampun suruhna tersembayang 5 kali sejurus sekalam. Arak si indek neman sembayang tini, arak si masih sembayangna menemili doang, Papa yang kanan demen mau kepeng sembayang ya, papa yang kanan pinang-pinang sekedik tinduk ya indek neman sembayang, ngono. Alhamdulillah mun selapu tersembayang pira kali tersembayang sejauh sekalam ibu-ibu? 5. Coba sebutang sikit. Mana zohor? Arak sini deman zohor no. Subuh julu meton nih, subuh julu semeton. Subuh julu beruna zohor. Yang ada sulung-sulung zohor. Berarti jam pira na uras ibu no bro no? Subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Allah Subhanahu wa ta'ala ngewajibang sembahyang 5 waktu sebagai tanda kangen oleh kita. Kenapa demikian? Coba pelungguh renungkan sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ramadhanu ila Ramadhana wal jumu'atu ila al jumu'ah was salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Oh kama qala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan antara sembahyang tesi 5 sino masing-masing sembahyang tesino berfungsi jari penebus dosa anta. Ura si tekelemak dalam keadaan masih bersih ampun sembahyang zohor, jelas sembahyang zohor sugul lekan balik mulai mata kita si aneh-aneh, kadang-kadang ate macam-macam kembalian tah, bahkan kadang-kadang iman tembait kepeng batur atau mbait puntik batur atau mbait paden batur atau mbait nyur batur, kemudian oleh malik sembahyang zuhur taubat tahapus dosa. Kalau kita betul-betul taubat, taubatan nasuh. Setelah zuhur kadang-kadang indah masih salah dong pegawaian teh, sembahyang asar malik diampuni oleh Allah. Setelah asar masih harap sebagian batur ndik netepul balik lagu sugul bekedek ngelamber malik minat dosa,
ulek sembahyang maghrib. Nah, tobat diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, kalau kalian punya satu telabah, bahasa Anda? Telabah no? Telabah 8, munda berdua 8 telabah lek julun balenda, lek julun lawang tau detama lek julun balenda no, lawang balenda ada telabah lek julunnya. Kemudian setiap kali detama ning balenda, de besok imanda, de besok nainda lek telabah, apalagi de mandi lek telabah sinu 5 kali sebelum detama sugul tama sugul. Apakah masih ada tersisa kotoran? Kita mandi 5 kali sehari semalam, masih ada tersisa kotoran? Tidak ada. Bapak, Pak, bareh arana ngelontar. Jadi setelah pengaji, kita berdoa sambil ngelontar. Nah, lek ngelontar sino, tahu teh ngelontar apa sih ternyata jadi sedekah. Yang putar kumpulan tekadu minak sekolah. Jadi papa tengaji dia ngelidung-lidung bapak. Jadi musyawas artinya dek keruan si terdengar si jemaah. Nah jadi tokol dulu, tokol. Sholat itu, sembahyang itu bapak-bapak sekalian adalah rahmat Allah kepada kita. Rugi dengan si ninggalang sembahyang 5 waktu, rugi dengan si abot sembahyang 5 waktu, karena wah bengna kesempatan oleh desida Allah untuk membersihkan diri, mandi dengan air yang bersih ibaratnya, tapi dia tidak mau. Dia lebih senang badannya kotor, badannya bau, daripada badannya bersih, badannya suci. Tanda kasih sayang Allah. Bahkan dekna cukup Allah ngicanin kita kesempatan taubat dalam setiap sembahyang. Setiap hari 5 kali kita diberikan sholat. Tidak cukup, seminggu sekali diberikan kesempatan yang sangat besar untuk taubat, yaitu di dalam sholat Jumat. Rubin Jumatan sih bapak-bapak. Ada sih di Jumatan tini. Ada. Saya. Sudah. Man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Dengan si na'udzubillah min zalik, dengan si gampang-gampangin Jumat, gampang-gampangin sembahyang Jumat, kadang-kadang milih, kadang-kadang dek, bahkan kadang-kadang tinggalang Jumat, kadang-kadang dek sekali tinggalan Jumat 3 kali. Kata Nabi SAW, saya dengan tinggalan Jumat 3 kali, tahawunan, dengan merendahkan atau menggampangkan, mengentengkan, menganggap dek ngumbi-ngumbi, taba'allahu ala qalbi, atina tecap tegembok oleh Allah, tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak akan sampai hidayah, tidak akan sampai petunjuk, tidak akan sampai keselamatan. Na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya kata ulama munara dengan lek sopok tahu nih, lek sopok dasan, lek sopok desa, lek sopok dasan, lek sopok perkampungan, sepakat selapu ndek memilih sembahyang Jumat, wajib teperangi penduduk dasan sini. Misalnya arak sopok tahu, katakanlah dusun Bangak arana misalnya. Lek dusun Bangak sini dengan Islam lagu selapu sepakat. Selapu katakanlah 100 orang atau 50-60 orang sepakat itu nengka lek dusun Bangak sini dia tepi nak Jumat. Ketinggalan sembahyang Jumat, sepakat. Kalau itu terjadi, kata ulama wajib untuk diperangi oleh waliul amr. Wajib telawan dengan sino. Kenapa? Karena dia dengan nyata-nyata menampakkan penghinaan terhadap syariat Islam. Lagu itu sih sadar aja, insya Allah ndek berat si orang sembahyang Jumat nih. Kan kita udah pasang niat sih bagus, lalu masjid sembahyang, dengar dengan khutbah, dengar tidak dengan khutbah nih. Kadang-kadang sambil ngantok indah bapak-bapak nih. Ngantok. Ule-ule Jumatan apa khutbah khatib nuh? Apa?
tinduk ya. Kata Nabi, ansitu, buka mata, buka telinga, buka hati pada saat khotib sedang khutbah. Kadang-kadang dengan ya kadang marah luwek lah kita. Kadang-kadang misalnya ngantok le balik, becak-becak lalu sembahyang Jumat. Ada yang ngombe ya tinduk di masjid. Jadi bareh tertinduk pada saat khutbah no. Wah, pasangan niat. Tahan dulu ngantok nih kah terlalu di masjid, bareh tertinduk pada saat inna lillahi wa inna. Kata Nabi ansitu. Jumat itu juga merupakan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kafarah. Dari satu Jumat merupakan kafarah kepada Jumat yang lain. Maknanya apa? Rubin itu sembahyang Jumat. Setelah sembahyang Jumat Rubin arak dosa si tegawe atau enggak? Arak atau enggak? Pasti arak. Sadar tidak sadar, kecil ataupun besar, ada saja dosa yang kita kerjakan. Sampai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Malik tersembahyang Jumat, itu menjadi penebus dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, nahdien-nahdiat yang berbahagia. Jadi rahmat Allah luar biasa besar le ita deh, ble le ita. Nah nangke caran te angkun te bersyukur terhadap nikmat-nikmat si teicanin oleh Desir Allah Subhanahu wa taala adalah istimaluha fima khuliqat lah. Kita manfaatkan, kita gunakan nikmat-nikmat si arale ita sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut kita untuk apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apa? Untuk nyenyum Pak? Insya Allah tidak. Bukan untuk itu. Allah ciptakan kita, mulut kita untuk berzikir kepada Allah. Kalaupun tidak berzikir, ucapkanlah kalimat yang bermanfaat. Kalaupun tidak bisa ucapkan kalimat yang bermanfaat, diam, teduk, dendek, temilu-miluan ngeraos. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apalah tandek? Coba. Bele. Terus, bele. Nah, selapu si arak lek sekitar kesini jadi saksi erak lek akhirat. Ita si arak lek tanah putih, ita bertasbih, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan jadi sebab ita selamat lek akhirat. Dek tebau beristighfar, bertasbih tidak untuk berzikir, gunakanlah untuk berwasiat kebaikan. Saling bernasihat untuk kebaikan, saling peringat. Dek tebau nyugulang si bagus, auliyasmut. Kita tutup mulut kita, jangan bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi selapu si arali awak kesini wah berdua tugas masing-masing nggih. Arak tujuannya terciptaan oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Ima nai selapu. Nah, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat nahdien-nahdiat yang berbahagia, di antara tugas-tugas kita bahkan yang merupakan tugas yang paling pokok adalah untuk menghidupkan nilai atau ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan segala macam wasilah. Ada wasilatul ta'lim. Wasilatul ta'lim artinya kita menghidupkan ajaran Nabi melalui jalur ilmu. Dengan cara apa? Mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, dan mudah-mudahan di sini kita akan mendirikan diniyah. Ini salah satu cara jalan kita bersyukur kepada Allah. Anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, hadirin dan hadirat nahdien-nahdiat yang berbahagia, merupakan amanat dari Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa mengemban ajaran-ajaran kebaikan, bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Setiap generasi, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat nahdien-nahdiat yang berbahagia,
setiap generasi akan diwarnai, akan bergantung lekan manusia si hidup lek generasi sini. Zaman sekarang, zaman makin niki tergantung lek itu si Arab. Muntah bagus ya bagus keadaan dunia sini. Bagus keadaan dasar. Lagu muntah mesiat, berjagur, saling semati, saling begik, hancur dasar. Rusak iman kita. Rusak iman kita. Apalagi si aran bebegik no. Begik sini kan sihir. Termasuk minal muhlikat. Termasuk macam dosa yang bukan sekedar dosa si jamak-jamak, tetapi dosa si membinasakan manusia. Kenapa demikian? Sebab sihir itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran merupakan ciptaan, merupakan ilmu yang diwarisi oleh iblis laknatullah. Dengan si deman bebegik berarti dengan si jari murid na'udzubillah min zalik. Kira-kira menjadi murid iblis bau tetap masyhur. Orang yang menjadi murid iblis pun akan seperti itu. Suka nyeher, suka membinasakan orang. Na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Nah, itulah pentingnya kita ngaji marak ngene nggih, terus kita minat madrasah. Mudah-mudahan anak teh sino bijajarin teh si sekolah era tauna mbe si perlu natuntut, mbe si na perlu tertuntut. Ndek na selapu ilmu si arak le dunia sini pantas untuk tepetan, ndek na selapu. Tidak semua ilmu yang ada di dunia ini wajib untuk kita cari, tidak. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ilmu yang wajib untuk dicari oleh seorang manusia itu ada 3 macam secara pokok. Yang pertama adalah ilmu yang disebut ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah maknanya kita tahu Allah si nyiptaan kita. Deh, Allah sinu ngombe sifatnya, oh sifat Allah sinu penuh dengan kesempurnaan. Mustahil Allah bersifat kekurangan. Allah tidak butuh makan, tapi Dia memberikan rezeki. Allah tidak butuh pujian, tetapi Dia yang memberikan pujian kepada manusia. Allah tidak butuh apa-apa, tetapi seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu yang merupakan salah satu tafsiran Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Meleh sida apa ranah? Meleh sida jari dengan si wanen. Meleh atau enggak jari dengan si wanen? Bapak-bapak, ibu-ibu meleh jari dengan si wanen? Meleh atau enggak? Mendekatlah kepada Allah yang Maha Wanen. Meleh sida berdua ilmu, mendekatlah kepada Allah yang Maha berilmu. Meleh sida jadi dengan si kuat, mendekatlah kepada Allah yang Maha Kuat. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya bertauhid kepada Allah dan meyakini sifat-sifat yang sempurna adalah milik Allah, bahwa mustahil Allah bersifat kekurangan, dan bahwa ilmu Allah adalah melingkupi seluruh makhluk. Kenal kepada Allah. Si kedua ilmu sir. Kata Imam Ghazali, ilmu sir maknanya ilmu tentang hati. Hati manusia ini, hati kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah sesuatu si paling penting si arali ita. Karena hati manusia itu kata ulama maudhi'u nazaril haq. Hati manusia sino adalah merupakan tempat yang akan dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nang kita hidung teh pira belo hidung dah bapak-bapak. Pira senti dah mancung. Minta batur sasa kadang-kadang mancung aning mudi hidung teh.
Ndek nang kita matan ta, ngombe belik matan ta, ndek nang kita telingan ta, ndek nang kita awak ta, tidaklah menjadi ukuran tangan kaki kita, tetapi maudhi'u nazaril haq, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalb, hati manusia. Sugih gagah inges lagu atina bekarat, tidak ada nilainya di sisi Allah. Sugih bahkan ilmu neluik, katakan marak bahasa nangka, wah profesor, wah S1, S2, S3, selapu S wahara, dari es krim, es lilin, es podang, selapu wahara, si cekatna. Muna tersebut arana jangka keselak dengan isi belo gelarna. Bapak misalnya katakanlah Bapak John Travolta SHHH MM MB MO MU MI macam-macam si belo nah jaga keselak batur si nyebut. Sekali kuliah mau ya satak gelar, gelarnya panjang tapi hatinya petalu, hatinya busuk, tidak akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Nah, itu sebabnya mari kita sama-sama tiang pelihara hati tiang bersih, mudah-mudahan bersih hati tiang. Si dendah pada terselapun deh. Bersih hati lek sai, terutama lek Allah, lek desida Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai arak suuzon telek desida Allah. Jangan sampai ngombe-ngombe keadaan tersalahan Allah, jangan sampai. Jangan sampai ngombe-ngombe blek musibah dendek sampai tersalahang. Kita gugat qadar Allah, ndek kumele nerima qadar ngene. Ndek kumele Allah tidak adil. Nauzubillah min. Bersihkan hati kita kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersihkanlah hati kita kepada orang-orang soleh. Lek dengan si bagus-bagus, kepada sesama umat Islam, kepada sesama orang, bahkan kepada sesama semua manusia, kecuali orang yang nyata-nyata berbuat sesuatu yang zalim. Selapu manusia itu bagus doang hati entelek selapu manusia. Bahkan di dalam Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala berpesan, Allah ndak ngelarang, artinya boleh kanggo kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang yang berbeda agama. Lain agamanya barang kita Islam, batur Kristen misalnya, lagu bagus ya. Dia nolak melangi agama, tidak pernah dia menyinggung agama kita, dia selalu baik, dia selalu menjaga sopan santun, dia selalu adil kepada kita, wajib berbuat adil juga kepada mereka. Katakanlah misalnya orang Cina, ada orang Cina kita kenal, orang Cina itu baik kepada kita, dia tidak pernah berbuat zalim, dia menjaga hak-hak kita, kita juga wajib menjaga hak dia. Jangan terus lalu dengan Cina terus mbait barang. Katakanlah si dem mbait apa si dem beli dengan Cina no, boleh mbait TV, nih mbait TV dan ini julun deh. Bareh bulan depan ku bayar. Ampun udah jauh TV sini terus di dalam hati ndek ku milih bayar ya. Ikan dengan Cina. Alur kah? Maksudnya ndek Islam endah. Oh ndek kanggo. Selama orang itu baik kepada kita, maka hati kita dan amaliyat kita juga harus baik kepada dia. Dasarnya adalah keadilan. Apa yang merupakan hak kita, kita ambil, dan apa yang merupakan kewajiban kita, kita berikan.
Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, ilmul jawarih. Ilmu zahir. Pertama ilmu mengenal Allah, yang kedua ilmu sir, ilmu ati. Artinya menjaga hati kita dari segala macam sifat silengi. Kemudian yang ketiga ilmu zahir. Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita bersikap di dalam perbuatan kita. Kalau ilmu yang kedua berkaitan dengan hati, ilmu yang ketiga berkaitan dengan imanai. Ilmu yang ketiga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama yang dilaksanakan secara zahir. Salat kita harus ada ilmunya. Puasa kita harus ada ilmunya. Dan demikian pula zakat kita harus ada ilmunya, sedekah itu juga ada ilmunya, berhaji juga ada ilmunya. Al-af'alil muta'alliqah bil badan wal mal, yaitu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan kita dan dengan harta kita. Itu tiga hal, tiga pokok yang dari tiga ilmu itu akan berkembang ilmu-ilmu yang lain yang bisa mendukung ilmu tersebut. Tetapi bukan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Seperti ilmu nyenyeher, ilmu si lengi-lengi, na'udzubillah min, tidak ada sejarahnya. Di dunia ini suatu umat maju dengan sebab begek di nara. Orang itu maju dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, dan istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Nah, jadi itulah beberapa hal. Yang pertama mengenai bahwa kita dalam kehidupan dunia sini memang harus ada pengorbanan di dalam selapu hal. Jadi termasuk era sidang bangun madrasah diniyah, ya ada pengorbanan endah. Ya apa sih de berdua no sugulang kelebihan si arak lekan kewajiban de sugulang. Berdua si de tenaga si de bantu, berdua si de bata si de bantu, berdua si de batu si de bantu. Mundek de bau bantu isi kepeng isi tenaga, mana-mana isi doa. Doa kepada Allah, mudah-mudahan becat jari madrasah ada. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita manfaatkan sebagus-bagusnya. Itulah orang yang syukur nikmat. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tiang, dan untuk semua kita semua mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa semua yang kita kenal termasuk guru-guru kita, mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi